Nah, cantik bukan guys? Untuk Calathea Black Lipstick ini harganya lumayan tinggi ya dibandingkan dengan Calathea yang lainnya. Nah, buat teman-teman di rumah nih yang hobi dalam merawat tanaman-tanaman hias Calathea, video kali ini jangan sampai nggak ditonton ya, karena ini sangat penting buat teknik perawatan tanaman Calathea. Seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada dari 3 jenis ya tanaman Calathea yang saya miliki. Dan semuanya daunnya kinclong-kinclong ya guys, nggak ada satupun daun yang mengering di samping-samping atau di ujung-ujung daunnya. Kebetulan pada saat saya syuting ini itu di malam hari, jadi seperti teman-teman ketahui kalau pada malam hari maka tanaman Calathea itu agak menyungkup ya daunnya. Nah ini dia. Dan nanti kalau pada saat siang hari atau pagi hari daunnya akan mekar kembali. Nah inilah daun-daunnya ya, sehat-sehat semua. Ini yang sebelah kanan ya dari jenis Calathea ornata. Nah lihat, cantik bukan? Daunnya sehat, tidak ada yang mengering, dan warnanya ngejreng semua. Lalu yang kedua ini dari jenis tanaman Calathea Black Lipstick. Nah lihat yuk. Nah cantik bukan guys? Untuk Calathea Black Lipstick ini harganya lumayan tinggi ya dibandingkan dengan Calathea yang lainnya. Nah lihat, daunnya itu warnanya dasarnya adalah hitam, sedangkan untuk semburat samping dan tengahnya itu berwarna pink ya. Wow, cantik sekali. Lihat, daunnya sudah mulai rimbun, tidak ada satupun daun yang mengering ya, sehat-sehat semua. Nah lalu yang ketiga ini adalah Calathea ekor tupai. Nah lihat, ini juga udah tinggi dan tidak ada daun yang mengering, sehat semua ya. Nah seperti kita ketahui bahwa kendala yang sering kita temui dalam merawat tanaman Calathea adalah daun-daun yang mengering ya guys. Buat teman-teman yang kemarin tidak sempat menonton video-video saya tentang seputar tanaman Calathea, di video ini akan saya bahas kembali ya, saya ulang flashback kembali. Mungkin dari beberapa teman-teman belum ada yang melihat video-video saya yang sebelumnya. Nah di video kali ini saya akan bahas semuanya ya, mulai dari media tanamnya, pemupukannya, peletakannya. Dan satu lagi, di video ini ada satu rahasia yang jarang diketahui oleh teman-teman para pecinta tanaman hias Calathea, yaitu agar tanaman Calatheanya subur, daunnya tidak mengering. Buat teman-teman yang sering mengalami kendala dari tanaman Calathea yang daunnya mengering, saya juga punya pengalaman kok dari salah satu jenis tanaman hias Calathea saya yang mengering daunnya. Nah seperti ini. Nah lihat guys, ini daun-daunnya tadinya mengering semua ya. Nah ini daun-daunnya, lihat seperti ini bukan? Teman-teman pasti pernah mengalami ya kondisi yang seperti ini, dimana daunnya mengering ujung-ujungnya atau samping-sampingnya. Nah ini lihat, mengenaskan sekali ya. Nah ini semuanya saya pangkas. Nah lihat, ini bekas pangkasannya ya. Ini saya pangkas-pangkasin semua daun-daun yang mengering ini. Nah setelah itu saya akan melakukan perawatan nanti ya, seperti di pertengahan video. Dan lihat hasilnya, ini muncul daun-daun baru yang sehat-sehat ya. Lihat, tidak ada daun yang mengering. Ini juga daunnya sehat ya, tidak mengering, dan muncul daun-daun baru. Lihat. Nah ini adalah efek dari perlakuan yang saya lakukan setelah pemangkasan. Hasilnya daunnya sehat-sehat semua. Ini calon muncul daun-daun yang sehat-sehat ya. Nah ada tipsnya nanti ya di pertengahan video, makanya jangan kemana-mana ya, tetap tonton terus video ini sampai selesai, oke? Ternyata daun yang mengering pada tanaman Calathea itu juga bisa berasal dari jenis air yang kita siramkan guys ke tanaman hias Calathea kita di rumah. Dan ini jarang diketahui oleh para pecinta tanaman hias Calathea ya, yang daunnya mengalami mengering di saat kita melakukan perawatan di rumah. Nah sebelum membahas ke inti permasalahan, yaitu jenis air yang bagus untuk penyiraman hias Calathea, saya akan flashback kembali ya, menjelaskan satu persatu rentetan dari perawatan tanaman hias Calathea, yaitu dimulai dari jenis media tanam dulu ya yang saya pakai. Nah media tanam yang saya pakai untuk tanaman hias Calathea adalah andam pakis ya, yaitu bagian bawahnya ini saya menggunakan andam pakis. Lalu di bagian atasnya ini permukaannya saya taburkan dengan pupuk kambing ya. Nah lihat teman-teman guys, itu bulat-bulat ya, ini adalah pupuk kambing yang saya taburkan di permukaan dari media tanam si tanaman hias Calathea. Nah itulah media tanam yang saya pakai. Lalu yang kedua selanjutnya adalah peletakan. Peletakan yang tepat untuk tanaman hias Calathea adalah di tempat yang terang, tidak terkena sinar matahari langsung, dan di suhu udara yang lembab.
Atau lebih mudahnya, saya biasa meletakkan tanaman hias kaletea ini di teras rumah ya, dimana kondisinya terang pada saat siang hari, tidak terkena sinar matahari langsung. Nah itulah step yang kedua, yaitu tentang peletakan. Nah lalu yang ketiga adalah pemupukan. Untuk tanaman hias kaletea itu hindari yang namanya pemupukan kimia ya, entah itu Dekastar, entah itu NPK. Apalagi buat teman-teman yang tidak mengetahui dari dosis yang tepat buat tanaman hias di rumah ya. Apalagi kaletea itu sangat rentan yang namanya pupuk kimia. Jadi hindari dari pupuk kimia. Lebih baik gunakan pupuk organik cair. Pupuk organik cairnya bisa dari larutan air beras ataupun fermentasi dari air cucian beras, IM4 dan gula merah. Atau kalau pengen subur lagi, yaitu menggunakan pupuk seperti biasa ya, pupuk organik cair channel Zamoroni yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman tunas baru, sehingga tanamannya selalu muncul daun-daun baru. Nah ini ya, ini adalah masih kinclong, lihat, ini termasuk daun muda ya. Setelah pemberian pupuk organik cair buatan saya, mengandung ekstrak daun kelor. Buat teman-teman yang pengen memiliki dari pupuk organik cair ini, bisa WA aja ya. Untuk pemesanannya di via WA 0812 874 7041 atau di kolom deskripsi ya. A few moments later. Nah sekarang saatnya untuk step yang terakhir, yaitu jenis air yang paling aman dan paling bagus untuk tanaman hias kaletea adalah yaitu dari air sumur yang sudah didiamkan minimal 1 kali 24 jam. Nah begini penjelasannya. Kaletea itu paling standarnya disiram seminggu 2 kali ya. Nah dalam penyiraman seminggu 2 kali itu, air yang digunakan harus bebas dari yang namanya zat klorin. Nah itulah jenis-jenis air yang bisa kita pakai dalam perawatan tanaman hias kaleteanya ya, agar tanaman hias kaleteanya itu subur dan bebas dari yang namanya daun mengering. Karena ini buktinya ya, yaitu penggunaan dari air tanah atau air sumur yang sudah saya diamkan minimal 1 kali 24 jam. Setelah itu baru disiramkan ke tanaman hias kaletea, hasilnya muncul daun-daun baru yang tidak mengering seperti ini guys. Sehat ya setelah penggunaan dari air tersebut. Nah seperti ini contohnya ya guys. Nah ini adalah contoh air tanah atau air sumur ya, yang sudah saya diamkan yaitu selama 2 hari. Nah setelah saya diamkan 2 hari itu, baru saya campurkan dengan pupuk organik cair ya, seperti ini, yaitu untuk air 1 liter pupuk organiknya 60 ml. Nah setelah menunggu 2 hari, lalu dicampur dengan pupuk organik, barulah kita siramkan ke bagian perakaran dari si tanaman kaleteanya ya. Ingat, untuk penyiraman tanaman hias kaletea itu tidak perlu banyak-banyak ya, cukup disiramkan untuk 1 pot tanaman hias kaletea yaitu kurang lebih 100 ml. Nah ini ya, sedikit aja seperti ini ya, kita siramkan ke bagian perakaran dari tanaman hias kaleteanya. Nah itu dia. Sudah ya, kenapa dikit aja? Karena tanaman hias kaletea itu tidak suka media tanam yang terlalu basah ya, tapi cukup lembab aja. Nah seperti itu ya cara penyiramannya. Kalau yang belum jelas silahkan bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe, share ke teman-teman. Sampai ketemu ya di video yang selanjutnya. Dadah.